Welcome back to Black Cuan my friend. Pada update kali ini adalah mengenai Bitcoin yang sempat kembali rebound dari kejatuhannya baru-baru ini ya. Lalu ada kejutan dari Edward Snowden yang ternyata dia ini adalah salah satu pendiri Zcash. Dan ada juga nanti itu berita crypto, Ripple atau XRP dan terakhir Cardano. Untuk Cardano dan XRP ini ya, memang koin ini sedang kena hantam lumayan keras untuk sekarang-sekarang ini. Ya memang sudah lama juga untuk Cardano ya. Tetapi meskipun sedang tidak menentu untuk arah pasar ini ya, Cardano ini sekarang meluncurkan interoperabilitas dengan sidechains dan jaringan lainnya. Kemudian ada 115,3 juta XRP dikirim oleh Ripple dan bursa besar itu ke alamat luar exchange. Baik teman-teman, langsung saja. Berita pertama hari ini itu adalah volume perdagangan exchange kripto di India terus menurun seiring adanya undang-undang pajak baru. Pajak kripto lebih tinggi di India. Exchange kripto di India ini telah memperlihatkan volume perdagangan yang merosot sekitar 60% sejak peraturan baru itu di sekitar sektor yang sedang naik daun ini mulai berlaku awal bulan ini. Wazir X dan CoinDCX ya, dua bursa yang berbasis di Mumbai ini mencatat volume itu menurun lebih dari 27 juta dolar itu dalam 24 jam terakhir. Dan untuk Wazir ini adalah potongan yang cukup curam ya dari rata-rata volume perdagangan harian mereka itu yang di atas 90 juta dolar sebelum peraturan baru ini mulai berlaku. Volume di ZPay di antara bursa tertua di negara itu ya, itu sekarang berkisar di antara 12 juta dolar. India ini memang telah mengambil sikap anti kripto ya dengan memungut pajak 30% atas keuntungan dari transaksi kripto dan ini berlaku mulai 1 April dan menyatakan bahwa tidak akan membiarkan keuntungan yang diimbangi dan kerugian dari transaksi kripto lainnya. So, volume kripto lokal ini turun segera setelah ini mulai diberlakukan. Selain dari masalah adanya bayang-bayang resesi ekonomi, inflasi, kenaikan suku bunga The Fed, dan perang Rusia-Ukraina ya, tampaknya memang ini adalah momen di mana pasar kripto yang masih baru melewati 1 dekade atau 10 tahunan ini umurnya ya, memang sekarang ini sedang diuji. Apakah dia pantas nantinya menyandang gelar sebagai pengaman aset dalam keadaan crash secara nasional ataupun global? Nanti kita akan tahu ya. Investor maupun traders kripto ini memang sekarang sedang dibuat ketar-ketir ya, terutama yang baru masuk mungkin kemarin di 2021, sehingga mungkin sekarang ini dia melihat ya tampaknya ini bukan peluang yang bagus gitu kan. Ya itu kalian sedang dimanipulasi ya oleh berita ataupun institusi ataupun paus yang sedang memainkan harga pada hari ini, termasuk juga bandar ya. Dan inilah yang memicu ketidakpastian arah untuk pasar kripto pada hari-hari ini. Dan di sini ya, India terutama itu dia telah menentukan sikap sejak dini. Sebagai pemerintah, mereka tidak melihat kripto itu sebagai inflation hedge atau pelindung nilai aset di masa depan. Dan ini ditegaskan pula kepada warganya dengan cara mempersulit warganya untuk berinvestasi atau trading kripto di negara tersebut. Pajak 30% itu sama saja dengan melarang warga untuk berinvestasi di kripto ya. Bukan lagi sekedar mempersulit itu teman-teman. Sedangkan untuk yang masih percaya bahwa kripto akan berhasil sebagai pelindung nilai aset, marilah kita lihat ya teman-teman dalam beberapa tahun ke depan, terutama ini bagi para investor ya, kita akan lihat bagaimana nanti itu ketika nilai uang atau fiat atau money ya, itu ketika valuasinya itu semakin merosot seiring tahun, sedangkan kripto terutama Bitcoin yang stok koinnya cuma 21 juta koin saja itu kira-kira akan stuck nggak harganya nanti itu atau dia malah akan terbang. Ya itu keputusan kita masing-masing ya. Dan ya mari kita lupakan dulu ya India dengan pajak 30%-nya itu. Bitcoin bangkit ke 39.000 dolar itu saat saham rebound. Yang menjadi kunci dari harga Bitcoin ini adalah korelasinya ya dengan saham teknologi yang sekarang ini berada pada titik tertinggi sepanjang masanya. Ini menurut Ben McMillan yang merupakan pendiri dan kepala investasi di IDX Digital Assets. Lebih lanjut katanya di sini ya. Akibat deretan teknologi earnings yang kami lihat minggu ini telah mendorong perdagangan harian dalam Bitcoin.
Sementara itu diperkirakan ya akan berlanjut dalam waktu dekat. Kami berharap korelasi Bitcoin dengan saham teknologi ini akan turun di akhir tahun ini. Dan traders serta investor ini memang telah khawatir ya tentang kenaikan suku bunga dari Federal Reserve dan kemungkinan resesi ya, tetapi Marcus Sotiro, seorang analis dari Global Block itu mengatakan laporan pendapatan dari banyak perusahaan seperti Microsoft yang dirilis kemarin itu positif. Dan ini tidak mendukung gagasan bahwa akan terjadi resesi di akhir tahun ini. Oleh karena itu, saya pikir ya, pasar ini bisa mencapai tingkat oversold dalam jangka pendek. Ini artinya oversold ya, tampaknya itu apa yang dibicarakan oleh Alex Mashinsky itu memang benar adanya. Saya rasa perlu ditambahkan di sini juga ya, bahwa Alex Mashinsky itu tidak hanya sekedar CEO dari Celsius ya, dalam pengertian perannya dalam ekosistem kripto ini. Tahun lalu, Mashinsky ini berulang kali menyatakan bahwa Bitcoin memang sulit untuk menembus $60.000 dan dia memprediksi Bitcoin akan turun ya di harga di bawah $40.000 itu di saat orang-orang itu sedang hype. Dan apalah daya, yang terjadi adalah seperti apa yang dikatakan oleh si Alex Mashinsky. Memang tidak sempurna seperti harga yang dia katakan, tetapi kisaran itu melesetnya hanya sekian persen ya kalau di dalam 10% itu. Dan Alex Mashinsky ini juga barangkali sudah dapat info ya dari komunitasnya yang kaya raya di kalangan paus ataupun institusi kelas kakap ya. Siapa yang tahu. Dan karena dia ini juga termasuk salah satu yang punya pengaruh besar dalam ekosistem ini. Sehingga apa yang dikatakan oleh Alex Mashinsky di video saya yang sebelumnya itu adalah dia mengatakan Bitcoin ini akan bisa melewati $60.000 tahun ini. Tapi apa yang dikatakan oleh Alex Mashinsky ini mungkin bagus untuk menjadi referensi kita ke depannya. Kemudian Bitcoin stabil saat sentimen bearish berhenti atau di mode pause. Analis memperhatikan ya tanda-tanda permintaan pembeli sekitar 38.000 itu dalam Bitcoin, dan meskipun masih harus dilihat ya apakah kripto dapat menembus di atas tren turun jangka pendeknya. Secara keseluruhan, perdagangan berombak di kripto itu dan saham ya menunjukkan ketidakpastian di antara para traders, terutama karena resiko makroekonomi dan geopolitik itu masih ada membayang-bayangi kita. Bagan di bawah ini ya menunjukkan perdagangan Bitcoin selama 2 tahun terakhir. Lonjakan aktivitas perdagangan biasanya terjadi di sekitar puncak harga, mirip dengan April dan November tahun lalu ya, yang mendahului aksi jual harga yang signifikan. Namun kali ini volume perdagangan relatif rendah, yang berarti beberapa pembeli tetap berada di antara kisaran itu ya. Dan kisaran harga Bitcoin yang berombak ini ya juga membuat volatilitas itu berlabuh di level terendah dalam setahun. Selanjutnya, para pedagang opsi atau option traders ya itu mengharapkan lebih sedikit turbulensi ke depannya yang dapat menunjukkan aksi jual yang lebih bertahap pada harga BTC sampai pembeli kembali dengan keyakinannya terhadap pasar. Sekarang kita ke altcoin ya. Ada kejutan dari Zcash. Edward Snowden mengungkapkan bahwa dia adalah salah satu dari 6 yang membantu meluncurkan Zcash. Edward Snowden ini telah mengungkapkan ya bahwa dia memainkan peran penting dalam pembuatan token privasi yang bernama Zcash atau tikernya itu adalah ZEC atau ZEC ya. Sebuah video dari Zcash Media itu menampilkan wawancara dengan Snowden di mana ia menguraikan keterlibatannya sebagai salah satu dari 6 orang yang memiliki kunci pribadi di Zcash untuk meluncurkan proyek itu pada 23 Oktober tahun 2016. Dalam video tersebut, Snowden menyatakan ya, nama saya Edward Snowden. Saya berpartisipasi di acara Zcash ini dengan nama samaran John Daubertin. Untuk informasi, Edward Snowden ini adalah pelapor ya yang mengungkapkan taktik pengawasan pemerintah Amerika Serikat ya, dan dia ini sempat bersembunyi dari pencarian Amerika itu di tahun 2013 ya. Dan kembali ke Zcash, Zcash ini merupakan blockchain terdesentralisasi yang menggunakan Zero Knowledge Proof dalam transaksinya. Transaksi ZEC ini tidak dapat dilacak ya, dan jumlahnya yang dikirimkan itu pun tidak dapat ditentukan ya. Tidak seperti Bitcoin itu yang relatif transparan. Nah, berita tentang kontribusi Snowden ini memang ya tidak banyak berpengaruh terhadap harga ZEC ya saat ini, karena dia cuma naik 1,7% ini selama 24 jam terakhir ketika berita ini dimuat ya, dan diperdagangkan pada harga $148. Ini menurut data dari Cointelegraph.
Ada satu pemikiran yang bagus ya mengenai koin-koin private seperti ini. Mereka ini adalah para penantang regulasi ya dan merupakan salvation for the people, atau saya katakan sebagai aset para manusia bebas ya. Dan jika kalian setuju dengan pendapat mengenai kebebasan, maka silahkan bahas di komentar ya. Kita lanjutkan. 115,3 juta XRP dikirimkan oleh Ripple dan exchange besar itu ke tujuan berikut ini. Raksasa vintage Ripple ya dan beberapa bursa digital besar itu telah memindahkan 115,3 juta koin XRP dengan perusahaan teknologi yang berbasis di San Francisco itu memindahkan lebih dari setengah dari jumlah total asetnya. Sekitar 15 jam lalu saat berita ini dimuat ya, raksasa blockchain Ripple itu terlihat melakukan dua transfer substansial dengan total 70 juta XRP. Transaksi ini membawa 50 juta dan 20 juta token yang berafiliasi dengan Ripple. Menurut penyedia data yang berfokus pada Bithome XRP, salah satu dompet cadangan Ripple ya, RL18VN itu terlibat ke dalam kedua transaksi tersebut. Itu tujuan untuk 50 juta koin XRP dan dari sana itu ada 20 juta koin dikirim ke coins.ph ya, platform likuiditas sesuai permintaan bertenaga Ripple yang berjalan di Filipina. Sisa dari jumlah XRP yang disebutkan di atas itu dikirim dari Bittrex ya ke Bitstamp, ada 30 juta koin dan melalui exchange Coin One itu ada 15 jutaan ya koin XRP. Jumlah keseluruhan XRP yang disekop oleh Ripple ini dalam exchange itu merupakan 74.814.502 juta dolar dalam fiat ya. Dan potensi kemenangan SEC hampir tidak mempengaruhi bisnis Ripple. Ini menurut CEO Ripple ya. Dalam wawancaranya baru-baru ini di Bloomberg ya, diliput oleh You Today, Kepala Eksekutif Ripple, Garlinghouse itu menyatakan bahwa perusahaan sudah beroperasi seolah-olah kasus hukum dengan SEC itu telah hilang, yang berarti bahwa potensi kemenangan regulator atas mereka itu hampir tidak akan berpengaruh besar dan berdampak pada bisnis perusahaan. Ya memang ini ditunda-tunda gitu kan, SEC tidak mau cepat selesai dan kita tidak tahu ada drama apa di belakang mereka semua ini. Dan CEO ini juga mengatakan ya 2022 ini sejauh ini itu telah menunjukkan pertumbuhan besar untuk Ripple justru di luar Amerika Serikat dengan perusahaan ini mempekerjakan banyak sekali karyawan baru. 99% pelanggan Ripple sekarang ini berada di luar Amerika. Ini menurut wawancara tersebut. Dan untuk informasi tambahan, Ripple ini juga sudah ada kantornya di Jepang dan di Abu Dhabi ya. Jadi kalau seketika ini ada hal yang tidak diharapkan, maka bisa jadi Amerika bukan lagi rumah bagi mereka dan Ripple itu juga akan tetap beroperasi dengan lancar dari luar Amerika. Dan bos Ripple ini percaya bahwa pertarungan dengan SEC ini bukan hanya tentang Ripple ya teman-teman, karena ini merugikan seluruh industri kripto. Karena ada kekuatan luar ternyata yang bisa mengancam untuk desentralisasi kripto ini. Selain itu dia juga menuduh pengacara badannya, pengatur menyembunyikan catatan terkait kasus ini sambil mengklaim semuanya untuk transparansi dan pengungkapan dan menambahkan bahwa SEC melakukan yang terbaik untuk menunda keadilan dalam kasus ini. SEC ini lagi senang bermain drama ya teman-teman, atau barangkali ini biar jatah untuk mereka itu semakin banyak ya. Tidak ada yang tahu pasti rencana mereka di balik sidang ini yang sebenarnya, tetapi untuk saya pribadi, saya tetap hold saja XRP ini karena mau sampai kapanpun, menurut saya ini ya, Ripple itu pasti akan menang kasus ini. Dan SEC itu kan lembaga pemerintah. Masa sih lembaga pemerintah mau kalah di kandangnya sendiri? Ya pastilah mereka cari-cari cara agar bisa mungkin mengakui Ripple itu dengan cara-cara elegan supaya mereka juga si SEC ini terutama ya tidak kehilangan muka di hadapan warganya. Dan untuk yang terakhir di sini teman-teman, ada koin yang katanya itu merupakan koin sangkut sejuta umat ya. Ini saya baca dari kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah memberi nama baru ya untuk Cardano. Koin sangkut sejuta umat ini memang sedang turun teman-teman. Jadi untuk yang stres itu lebih baik jangan buka aplikasi atau wallet dulu terkait yang kripto ya. Relax, puasa sajalah dulu, fokus. Dan ini berita bagus ya dari Cardano yang justru sedang jatuh, tetapi tim di belakang layar mereka itu sedang sibuk mengembangkan ekosistemnya. Cardano akan meluncurkan interoperabilitas dengan sidechains dan jaringan lainnya.
Dalam siaran pers hari ini ya, blockchain ini mengumumkan kolaborasinya dengan OneChain. Cardano akan memungkinkan interoperabilitas antara mainnet Cardano, sidechains Cardano, dan jaringan blockchain lainnya. Ini akan memungkinkan Cardano untuk menyebarkan jembatan lintas rantai dua arah yang terdesentralisasi, non-kustodial, yang menghubungkan dia ke blockchain layer 1 tambahan. Ini dimungkinkan ya berkat pengembangan OneChain sebagai solusi interoperabilitas blockchain terdesentralisasi dengan ekosistem seperti Ethereum yang bekerja dengan alat dApp ya, dan protokol Ethereum standar industri. Mengingat bahwa jembatan OneChain saat ini itu menghubungkan lebih dari 15 jaringan layer 1 dan layer 2 yang berbeda-beda, bergabungnya Cardano dengan jaringan ini itu akan membuka peluang bagi aplikasi terdesentralisasi yang dibangun di jaringan untuk beroperasi dengan ekosistem DeFi dan Web3 lainnya. Dengan cara ini, kemungkinan kasus penggunaan untuk pemegang ADA di rantai lain itu juga akan meningkat, dan pada saat yang sama ini akan membuka jalan bagi BTC, ETH, DOT, ONE, XRP, dan koin lainnya untuk digunakan di ekosistem dApp Cardano itu sendiri. Ya, harus diakui ya memang ya, harga Cardano ini memang masih lemah sampai sekarang. Tetapi barangkali perlulah kita tanyakan diri kita kembali, apakah kita ini investasi di Cardano atau hanya sekedar trading? Buy low, sell high. Beli pas merah, jual pas hijau dengan sekian puluh persen profit. Jika yang kedua, maka saya tidak bisa bilang apa-apa lagi karena itu adalah style untuk orang masing-masing ya. Dan untuk Cardano ini ya, saya secara pribadi itu memang berniat untuk invest dalam jangka yang lama. Sedangkan untuk keadaan pasar kripto ya secara keseluruhan ini, tampaknya nih akan ada harapan untuk bisa meraih 40 atau bahkan mungkin ya bisa sampai 42.000 dolar karena tampaknya ini sudah jenuh jual ya, sehingga untuk Bitcoin ini ada kemungkinan dia akan naik. Jadi mari kita berharap ya 1-2 hari ke depan ini akan ada kenaikan untuk kripto secara umum. Baik teman-teman, sekian dulu ya video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.